Bab 2311, Xing Chuan Yun dan Dua Alam Semesta Void. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang, selain keterkejutan di benaknya, itu luar biasa. Dia tahu bahwa Sulang sangat menyimpang. Namun penyimpangan pada tingkat seperti itu sama sekali tidak dapat dipahami. Bersamaan dengan itu, benua Tianmi, reaksi Evil Devouring sama mengejutkan dan luar biasa seperti Dong Fang Tai. Karena kontak yang terlambat dengan Sulang, dia bahkan lebih terkejut, dan Sulang dan dia tidak berada di dunia yang sama, dan perasaan meragukan dunia dan kehidupan dirinya sendiri. Saat ini, bahkan hal-hal yang lebih luar biasa telah terjadi. Sistem, aktifkan fungsi, klaim dispatch Xing Chuan Yun He. Dengan pikiran dalam Sulang, 50 avatar dan 50 avatar kembar yang dikirim bergabung satu sama lain dalam sekejap, membentuk dua klon Xing Chuan Yun He yang lebih menakutkan. Boom boom boom, 50 klon abadi dari Void Realm bergabung. Sebuah klon bintang alam virtual dua bidang alam abadi Chuan Yun He muncul. Aura yang sangat menakutkan tidak hanya langsung menyelimuti seluruh benua, tetapi bahkan menyebar ke benua surgawi melalui kekosongan yang jauh. Perasaan seolah-olah seluruh alam semesta telah runtuh, membuat banyak prajurit panik. Semua orang berspekulasi. Apakah Kaisar Yuan Mingzu datang ke sini? Namun dalam sekejap, mesin server roh dunia virtual surgawi mengeluarkan pengumuman. Catatan, pengumuman, untuk mempercepat kemajuan benua Tianmi dan Tianting, Yang Mulia Sulang, Kaisar Alam Semesta tak terbatas, menggunakan kekuatan magis yang kuat, mohon jangan panik. Pengumuman itu keluar, orang-orang menghela napas lega dalam sekejap, mengubah ketakutan mereka menjadi kejutan, hampir melompat kegirangan. Ya Tuhan, Yang Mulia Sulang, Kaisar Alam Semesta tak terbatas, telah menunjukkan kekuatan supernatural yang begitu mengerikan. Itu hanyalah aura tingkat kosmik. Ya, Yang Mulia Sulang selalu membuat orang menatapnya dengan kagum, dan itu akan tumbuh ke tingkat yang tak terbayangkan dalam sekejap. Itu memang harapan alam semesta tak terbatas kita. Hahaha, hebat, kita pasti akan melihat kemenangan alam semesta tak terbatas, hari kebangkitan. Petik 2 petik 2. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya berteriak kaget, dengan antusias menyembah di bawah patung Sulang. Sulang segera menyumbangkan gelombang aspirasi dupa. Bersamaan dengan itu, di antara benua Tianting dan benua Tianmi, dua klon abadi dari alam void alam semesta kedua muncul di depan Dong Fang Tai dan Jixi. Bawahan mengetuk pintu Yang Mulia Sulang. Menggigit kejahatan segera memberikan hadiah besar untuk bertemu Sulang. Yang Mulia Sulang, Anda telah menerobos ke alam abadi. Dong Fang Tai menatap avatar Sulang, matanya bersinar liar dengan cahaya kristal, terkejut, tidak percaya, dan sangat tersentuh. Sulang menerobos ke alam abadi. Ini berarti bahwa alam semesta yang tak terbatas benar-benar memiliki kemampuan untuk kembali. Dia bertahan di benua Tianting selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk menunggu saat ini tiba. Hahaha. Tidak ada alam abadi yang sebenarnya. Karena saya tidak memahami jalan waktu, itu hanya kekuatan konvensional yang melintasi parit dan mencapai alam abadi. Namun, memahami jalan waktu itu cepat, dan kemudian Kaisar Yuan Mingzu akan dapat menyelesaikan hasilnya. Ngomong-ngomong, saya sedang mengajar Kaisar Yuan Mingzu sekarang, dia sedih sekarang. Petik 2 petik 2. Sulang menggunakan kepemilikan sempurna untuk mengendalikan avatar Xing Chuan Yun dan berkata kepada Dong Fang Tai. Sekarang ada kabar baik, tentu saja, saya harus mengatakannya dan membaginya dengan teman-teman saya. Mari kita bersenang-senang, bersama, saat ini, dalam ekspresi tercengang Dong Fang Tai. Sulang menceritakan kisah leluhur terbang yang dikirimnya untuk berburu harta karun. Dong Fang Tai perlahan-lahan memulihkan jejak Tuhan dari keterkejutannya, dan tatapannya pada Sulang penuh dengan sentuhan, keterkejutan, fanatisme, pemujaan yang tak ada habisnya. Dari Sulang, dia merasakan rasa aman yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sulang membawa semuanya, dan akan segera menghancurkan semua penindasan dengan ganas dan kejam. Ini membuat seluruh dirinya rileks berkali-kali sekaligus, dengan sentuhan dan kegembiraan yang tulus di wajahnya, dia ingin menerkam Sulang dan menangis, baiklah. Itu saja. Sekarang glider leluhur pemburu harta karunku masih menggali untuk mencari Qiulong Sang Bintang. Setiap saat, harta karun yang tak terhitung jumlahnya masuk ke sakuku dan menjadi modalku untuk melawan Kaisar Yuan Mingzu.
Dan sekarang, aku mengirim klon ke sini untuk membuat 3 benua bergabung lebih cepat, yang lebih kondusif bagi dojo latihan aliran waktu di tempat pengasingan. Sulang menatap Dongfang Taiyi dengan mata merah karena kegembiraan, dan berkata sambil tersenyum. Dengan menggabungkan 3 benua, konsentrasi energi langit dan bumi dapat lebih ditingkatkan. Dongfang Tai mengangguk lagi, dan matanya ke arah Sulang penuh dengan kecemerlangan. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Sulang tersenyum ringan, dan segera menatap lurus, dan langsung mengendalikan formasi yang menyelimuti benua Tianting. Saat berikutnya, Sulang mengendalikan avatar Xing Chuanyun dan menunjukkan kekuatan yang kuat di benua Tianting, langsung membuat benua Tianting melambung. Pada saat yang sama, hal yang sama berlaku untuk benua Tianmi, yang digerakkan oleh klon Xing Chuanyun He. Ia maju dengan cepat menuju benua Tianmi. Awalnya, butuh lebih dari setengah hari, dan selesai hanya dalam selusin napas. Benua Tianting dan benua Tianmi sangat dekat dengan benua Tianmen, dan bahkan gaya gravitasi yang kuat dihasilkan di antara ketiganya. Ini hampir meningkatkan kecepatan benua Tianmi dan benua Tianting. Tentu saja, Sulang tidak akan membiarkan ketiga benua bertabrakan. Dua klon abadi dari alam kekosongan alam semesta kedua menunjukkan kekuatan dahsyat mereka yang tak terbatas bersama-sama, menyebabkan kecepatan benua Tianting dan benua Tianmi tiba-tiba melambat. Ketika ketiga benua bertemu, benua Tianting dan benua Tianmi telah sepenuhnya berhenti. Tiba-tiba, ketiga benua berhasil disambung menjadi satu untuk membentuk benua yang lebih luas. Tapi ini belum berakhir, karena masih ada keretakan di antara ketiga benua. Yang mulia Sulang, selanjutnya, apakah Anda ingin menggabungkan ketiga benua menjadi satu? Dongfang Taiyi tampaknya memahami pikiran Sulang dan langsung bertanya. Tidak buruk, jika ketiga benua tidak menyatu, dan urat-urat tanah tidak dapat dihubungkan, mereka bukanlah satu kesatuan. Sulang mengangguk, menatap Dongfang Taiyi yang ragu-ragu untuk berbicara, dan tersenyum. Jika Anda punya saran, katakan saja dengan jujur. Sebenarnya, itu bukan saran. Sebenarnya, yang benar-benar menyatukan keempat benua Tianmen, Tianxuan, Tianting, dan Tianmi adalah pecahan inti dari alam tak terbatas. Jika tidak demikian, bahkan jika keempat benua itu menyatu, itu hanya akan menjadi fusi yang dangkal. Namun, pecahan inti alam tak terbatas telah dibangun oleh Yang Mulia menjadi planet kehidupan di alam semesta kehidupan. Jika digunakan untuk menyatu dengan keempat benua ini, kerugiannya akan sangat besar. Begitu Dongfang Tai membicarakannya, dia berhenti berbicara, dia hanya bermaksud untuk menunjukkan hal ini, dan semuanya diserahkan kepada Sulang untuk menilai dan memutuskan. Saya mengerti, fragmen inti alam tak terbatas memang sangat penting. Saya berencana untuk menggabungkan daratan terlebih dahulu, dan saya akan membicarakan sisanya nanti. Dan sebelum itu, kamu ikut denganku, dan kita akan memindahkan benua Tianxuan kembali. Sudut mulut Sulang langsung berubah menjadi raksasa besar, merentangkan lengannya dan membuka telapak tangannya. Bagus, Dongfang Taiyi tentu saja tidak akan menolak, dan berdiri di telapak tangan klon Sulang dengan penuh semangat. Segera setelah itu, dengan memikirkan Sulang, dia mengambil semua formasi tuas tumpuan dunia yang mengelilingi benua Tianting dan benua Tianmi. Bagaimanapun, kedua benua ini tidak membutuhkan formasi semacam ini. Gunakan saja formasi yang sudah jadi ini untuk memindahkan benua Giok Surgawi. Singkirkan formasinya. Sulang mengirim klon ke benua Giok Surgawi. Makan kejahatan di sana. Sulang akan menjadi lebih brutal, biarkan klon menangkap roh jahat secara langsung, dan mengaktifkan fungsi pengiriman klon. Dalam sekejap, dua klon abadi dari alam virtual muncul di benua Tianxuan. Ini adalah benua pecahan tak terbatas kedua yang telah dirusak oleh Kaisar Yuan Mingsu. Sebelum Kaisar Yuan Mingsu pergi, Sulang mengirim klon untuk menyelidiki benua itu, dan menemukan bahwa rongga yang tak terhitung jumlahnya sebesar planet telah muncul di benua itu. Kaisar Yuan Mingsu, jika Anda mengambil barang-barang saya akan membuat Anda mengembalikannya ribuan kali. Cahaya dingin melintas di mata Sulang, lalu memerintahkan klon untuk mulai mengatur formasi itu sudah tersedia. Itu adalah dua formasi abadi setengah langkah dari migrasi daratan yang disusun di benua Tianting dan benua Tianmi. Dan ukuran benua Giok Surgawi mirip dengan Tianting dan Tianmi. Oleh karena itu, bahkan jika Sulang tidak meninggalkan tempat pengasingan, dia pergi sendiri. Dengan mengendalikan klon dari jarak jauh,
kedua formasi itu dapat dipasang dengan sempurna di benua Tianxuan. Dan masih menggunakan dua formasi utuh bersama-sama. Selain itu, kekuatan Sulang tidak lagi sama. Xing Chuanyun dan level klon telah mencapai alam kekosongan alam semesta kedua yang mengerikan. Kekuatan dan formasinya telah sangat ditingkatkan. Untuk mentransfer benua giok surgawi, itu tidak terlalu sederhana. Di bawah susunan dua klon yang kuat, dua formasi pemindahan benua dengan cepat dipindahkan dan diatur, membungkus seluruh benua Tianxuan. Namun, agar lebih aman, Sulang tidak segera mengaktifkan formasi. Sebaliknya, biarkan klon mengelilingi seluruh benua Tianxuan dan mencari benua Tianxuan dengan kekuatan mental yang sangat besar. Tanpa adanya kelainan apapun, Sulang kemudian menyebabkan klon mengaktifkan dua formasi besar yang bergerak, dan mulai menggerakkan benua langit surgawi. Seketika, energi langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dalam dua formasi tersebut. Fluktuasi spasial yang kuat di tingkat kosmik perlahan-lahan terbentuk di sekitar benua langit mendalam, dan berangsur-angsur menjauh. Dua avatar abadi dari alam void bergerak naik turun, tergantung dalam formasi, dengan gila-gilaan menanamkan kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, yang terpenting adalah makna mendalam tuas poros dunia, yang berasal dari klan Wu. Karena tingkat semua latihan telah ditingkatkan ke keadaan abadi, makna mendalam dari poros penyihir surgawi dunia, juga telah berhasil maju ke tingkat abadi. Meskipun kekuatannya tidak dapat dilepaskan sepenuhnya tanpa bonus jalan waktu, dengan kekuatan saat ini, juga telah terjadi peningkatan ratusan ribu kali lipat. Dalam berbagai kondisi yang lebih baik, jangan mentransfer benua langit mendalam terlalu mudah. Hampir seketika, terowongan pelipatan ruang kosmik terbentuk dengan sempurna. Benua langit mendalam yang sangat besar mulai tenggelam perlahan, memasuki langit berbintang yang tampaknya tak berdasar, tetapi sebenarnya terhubung ke langit berbintang lainnya. Tianmiao di sisi daratan, jarak yang aman, fluktuasi waktu dan ruang yang sangat mengerikan tiba-tiba terbuka. Fluktuasi itu menyebar ke tiga benua lainnya hampir seketika. Jika sebelumnya, makhluk-makhluk itu akan sangat panik. Tapi sekarang, para prajurit di benua surgawi telah mengalami fluktuasi spasial dari pergeseran benua dua kali. Merasakan fluktuasi spasial yang familiar ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya bersorak di tempat. Itu fluktuasi spasial lain yang disebabkan oleh pergerakan daratan. Hahaha, ini pasti Yang Mulia Sulang yang juga telah merebut benua Tianxuan. Ya, kami telah mengumpulkan tiga benua rusak tanpa batas, dan yang keempat ini pasti benua giok surgawi. Dikatakan bahwa Kaisar Yuan Mingzu berada di benua giok surgawi. Yang Mulia Sulang dapat memindahkan benua giok surgawi. Apakah dia telah mengusir atau membunuh Kaisar Yuan Mingzu? Saya tidak tahu, tetapi yang pasti adalah bahwa bahkan Kaisar Yuan Mingzu tidak dapat menghentikan Yang Mulia Sulang. Ya, Yang Mulia Sulang mendapatkan kembali ketiga benua lainnya hanya dalam 1 atau 2 hari. Kali ini hanyalah sekejap waktu. Keajaiban ini dapat dicapai. Bagaimana Kaisar Yuan Ming dan Yang Mulia Sulang bertarung? Ya, kami telah menang, dan Yang Mulia Sulang telah mampu mengalahkan Kaisar Zhou. Yang Mulia Sulang, kami memuji Anda, kebesaran Anda tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Petik 2. Baik itu benua berkabut surgawi, alam kultivasi, benua klan Wu, atau tempat pengasingan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berbicara dengan penuh semangat dan mengagumi patung Sulang. Bersamaan dengan itu, roh pelayan di dunia virtual surgawi juga mengeluarkan pengumuman, pejabat itu mengumumkan kembalinya benua Tianxuan. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya bersorak lebih bersemangat. Kepercayaan fanatik yang tak terhitung jumlahnya bergulir ke arah Sulang, hampir membentuk galaksi berwarna-warni yang terlihat dengan mata telanjang. Tepat pada saat itu, gemuruh, fluktuasi spasial yang lebih mengerikan datang. Di kejauhan di sisi benua Tianmen, benua yang sama besarnya begitu muncul, ia terbang cepat menuju benua Tianmen. Ini karena Sulang memerintahkan klon untuk mendorong daratan, menyebabkannya melayang dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan dua klon abadi penuh Star Chunyun dan Void Realm, serta dua formasi pergeseran besar, Sulang dapat dengan sempurna mengendalikan hubungan antara benua langit surgawi dan benua langit berkabut. Setelah beberapa napas saja, benua langit surgawi disambung di satu sisi benua langit surgawi. Lihat saja dari luar, keempat benua yang rusak telah ditutup sepenuhnya, wilayahnya menjadi semakin luas,
dan langsung meluas hingga 4 kali ukuran aslinya. Pada saat ini, itu disiarkan langsung ke seluruh dunia oleh Sulang melalui dunia surga dan bumi. Dalam sekejap itu menyebabkan sorak-sorai terbesar dalam sejarah. Seluruh benua seperti panci minyak mendidih. Banyak orang menari dan bersorak, berbicara tentang, menyembah, air mata mengalir di wajah mereka, dan mereka sangat tersentuh. Akhirnya, pulih, Wu Yinji, kembali lagi. Alam semesta kita yang tak terbatas akhirnya akan dihidupkan kembali. Dongfang Tai tidak dapat menahan tangisnya karena kegembiraan. Dia tinggal sendirian di benua Tianting selama miliaran tahun, dan sekarang dia akhirnya melihat hasilnya dalam mimpinya. 4 benua bergabung, dan dunia tanpa batas telah muncul kembali. Yang Mulia Sulang menyelesaikan pemandangan yang luar biasa ini hanya dalam beberapa hari. Sungguh luar biasa, bahkan jika saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak dapat mempercayai mata saya. Tetapi itu benar, Yang Mulia Sulang benar-benar menang, dan alam semesta tak terbatas telah mencapai kemenangan bertahap. Petik 2 petik 2. Mata Xie membelalak, dan matanya penuh dengan keterkejutan yang dalam, serta antusiasme dan pemujaan terhadap Sulang. Akhirnya ditutup, tidak mudah. Sulang melihat pemandangan ini dengan emosi. Tentu saja, ini hanya penutupan di permukaan. Urat-urat tanah di dalam keempat benua belum terhubung. Hal ini membuat energi yang terkandung di benua itu sulit untuk dibagikan. Hanya mengandalkan udara yang terkondensasi di sekitar benua untuk menyalurkan energi langit dan bumi, efisiensinya sangat lambat. Oleh karena itu, Sulang mulai melaksanakan keputusan sebelumnya. Menyatukan urat tanah dari 4 benua untuk membuat koneksi fusi yang relatif dangkal. Pergi, klonku. Sulang menggerakkan sudut mulutnya dan mengusir Xing Chuanyun dan klonnya. Segera setelah itu, sebanyak 150 klon menggunakan fungsi klon 100 bayangan untuk menjadi 15.000 klon, yang langsung muncul di tempat benua langit berkabut terhubung dengan seluruh benua. Jalan luar angkasa, jalan sistem bumi, jalan emas, petik 2 petik 2. Sebanyak 15.000 klon yang kuat menggunakan berbagai metode yang kuat untuk sepenuhnya menyembuhkan retakan yang menyebar dalam tahun cahaya. Urat bumi yang tak terhitung jumlahnya, fusi magma, secara bertahap menggabungkan keempat benua, dan energi surga dan bumi awalnya terhubung. Tiba-tiba, energi surga dan bumi di 3 benua Tianting, Tianxuan dan Tianmi mulai menyebar ke benua Tianmen. Benua langit berkabut, yang awalnya ditarik oleh alam kekosongan langit berkabut dan berubah menjadi gersang, mulai perlahan naik selama lebih dari 2 tahun. Fusi benua, energi surga dan bumi juga bergabung satu sama lain. Tentu saja, proses ini tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Akan butuh waktu untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, perhatian Sulang untuk sementara teralih dari klon 15.000 dan alam tanpa batas, dan sekali lagi teralih ke alam semesta Yuanming. Dalam waktu yang singkat ini, pesawat layang leluhur pemburu harta karun telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa dan hampir menggali bintang utama Qiulong. Seluruh planet besar telah runtuh membentuk lingkaran penuh. Dan kekosongan di kejauhan, Kaisar Yuan Mingzu Kuang Hou Yunge menyaksikan adegan ini yang disiarkan oleh bawahannya, matanya merah karena marah, tinjunya terkepal, dan dia ingin sekali menemukan leluhur harta karun itu terbang. Tetapi, dia tidak impulsif. Cepat, Kaisar Yuan Mingzhou menghapus gambar siaran dan terus mengumpulkan planet kehidupan alami di alam semesta dengan sepenuh hati. Dia cepat, sejak pengumpulan bintang utama Xuan Hao, jutaan planet kehidupan telah dikumpulkan. Harus dikatakan, kemampuan stop loss Kaisar Yuan Mingzhu cukup kuat. Sayangnya, sebagian besar sumber daya tingkat tinggi dari alam semesta Yuanming telah mencapai 9 bintang utama teratas Kaisar Yuan Mingzhu berjuang keras untuk menyelamatkan planet-planet kehidupan kecil itu. Namun, nilainya benar-benar kalah dengan 2 bintang super ruang dan waktu, Qiulong dan Milan. Selain itu, tujuan dari perburuan harta karun leluhur terbang bukan hanya Yuanming, alam semesta alami. Waktu berlalu perlahan, pada saat tertentu, gemuruh, bencana runtuhnya langit dan bumi sekali lagi terjadi pada bintang super Qiulong. Dan kali ini, itu juga merupakan bencana terakhir yang terjadi padanya, karena tidak dapat lagi menahan penggalian skala besar dari glider leluhur pemburu harta karun, dan itu runtuh. Bintang super lainnya, sialan, aku akan membunuhmu suatu hari. Nanti, setelah Kaisar Yuan Mingzhu mengetahui berita itu, dadanya tiba-tiba terasa sesak,
dan mulutnya begitu manis sehingga dia hampir menyemprotkan darah. Di tanah pengasingan, Sulang benar-benar sebaliknya, menunjukkan senyum yang sangat ceria. Hebat, bintang super lainnya telah hancur. Siapa bilang pesawat layang leluhur pemburu harta karun tidak punya efektivitas tempur? Lihat saja kekuatan penghancur dunia ini, haha. Sulang tertawa, lalu mengirim pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu terbang ke bintang Milan. Cit, pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu sangat bersemangat, dan segera mulai bekerja tanpa merasa lelah sama sekali. Dalam sekejap mata, urat-urat bawah tanah dan urat-urat mineral digali olehnya dan dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan Sulang. Dan bintang Milan itu juga mengulangi kesalahan yang sama seperti bintang Kilong sebelumnya, dan secara bertahap mulai runtuh. Selama waktu ini, apapun yang dapat digunakan untuk memurnikan obat pil, Sulang segera memurnikannya menjadi pil untuk lebih meningkatkan kecepatan akumulasi basis kultivasinya. Adapun bahan-bahan pemurnian, mereka akan disimpan sementara, belum waktunya. Dalam sekejap mata, gelombang kehancuran dahsyat yang menggetarkan kehampaan alam semesta bergoyang menjauh, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya berhamburan, berubah menjadi hujan meteor yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke kejauhan. Bintang Milan itu juga digali untuk runtuh. Cit, pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu muncul di posisi awal inti bintang Superstar Milan, sepasang mata yang licik dan bersemangat melihat ke arah lain. Di langit berbintang, bintang-bintang bersinar terang. Ini semua adalah mangsa favoritnya. Namun, Sulang tidak membiarkannya menggali planet-planet itu. Selama kurun waktu ini, semua planet dengan nilai lebih tinggi telah diambil alih oleh Kaisar Yuan Mingsu. Planet-planet kecil yang tersisa semuanya tandus dan tidak ada planet sumber daya tingkat tinggi. Mungkin sumber daya terbesar di beberapa planet adalah populasi. Melihat ke belakang, 9 alam semesta alami lainnya dijarah dan dijarah oleh Kaisar Yuan Mingsu. Tetapi setelah miliaran tahun pembangunan restoratif, banyak planet berharga atau benua kosong telah muncul. Oleh karena itu, tujuan Sulang langsung dipindahkan ke 9 alam semesta alami. Pergi, pertama cari hal-hal berharga di alam semesta yang ganas. Sulang mengaitkan mulutnya dan tersenyum dingin, secara langsung menyebabkan glider leluhur pemburu harta karun melintasi penghalang alam semesta alami dan muncul di alam semesta yang ganas. Pada saat yang sama, Kaisar Yuan Mingsu menerima berita tentang runtuhnya Superstar Milan, dan kembali marah dengan ketidakmampuannya. Segera setelah itu, kekhawatiran yang mendalam muncul di hatinya lagi. Kemana leluhur pemburu harta karun akan terbang setelah menggali Superstar Milan? Atau, akankah muncul di planet mana dia akan diambil alih oleh Kaisar Mingsu? Memikirkan hal ini, Kaisar Yuan Mingsu tidak dapat menahan gemetar seluruh tubuhnya, matanya pecah-pecah, tinjunya terjepit seolah-olah dia akan meledak. Sialan, jika aku terus mengumpulkan planet selanjutnya, aku harus mendeteksi setiap planet dengan hati-hati. Tidak hanya ini sangat merepotkan, tetapi beberapa tupai terbang yang aneh mungkin tidak terdeteksi sama sekali. Kaisar Yuan Mingsu berdiri di tempat, menatap planet kelas Kaisar Agung yang berputar perlahan di depannya, sedikit keengganan muncul di matanya, dan dia berubah menjadi ketegasan. Dia memutuskan, menyerah sementara untuk mengumpulkan planet-planet yang kurang berharga ini, melihat situasinya, dan membuat keputusan setelah glider leluhur pemburu harta karun. Itu mengungkapkan jejaknya lagi. Kemudian, Kaisar Yuan Mingsu berhenti di tempat yang sama, menunggu dengan wajah pucat, seolah-olah ada api yang menyala di hatinya, hampir membakar seluruh dirinya. Segera, akhirnya, dia mendapatkan beberapa informasi. Beberapa bawahan di alam semesta yang jahat telah mati asli. Karena kurangnya lingkaran komunikasi yang melintasi penghalang alam semesta. Bawahan Kaisar Yuan Mingsu yang kuat di alam semesta yang ganas juga memilih untuk menggunakan kematian untuk mengingatkan Kaisar Yuan Mingsu. Sesuatu terjadi pada alam semesta yang jahat. Pecahan berpola emas hitam muncul di alam semesta yang ganas. Itu dapat melewati penghalang alam semesta secara diam-diam, itu luar biasa. Petik 2. Petik 2. Mata Kaisar Yuan Mingsu terbuka karena marah, pupilnya tiba-tiba menyusut, dan matanya penuh dengan warna yang luar biasa. Tetapi banyak hal terjadi, bahkan jika Anda tidak dapat menerimanya, Anda harus menerimanya dan menemukan tindakan balasan. Tetapi hanya ada satu cara bodoh. Hentikan kerugian, mungkinkah? Apakah saya harus mengorbankan alam semesta dinding kristal di tubuh saya sendiri? Jika ini terus berlanjut, saya akhirnya membuka jalan menuju promosi,
dan akan sulit untuk mempersempitnya lagi. Baiklah, pergi untuk menyelamatkan beberapa tempat penting, sisanya hanya bisa diserahkan. Pupil mata Kaisar Yuan Mingzu bergetar, dan kebencian serta kemarahan yang tak berujung hampir menyembur keluar. Segera setelah itu, dia dengan paksa menekan emosi seperti tsunami di dalam hatinya dan mulai menggunakan jalan waktu dan ruang untuk berpindah ke alam semesta alami lainnya. Namun, dia tidak memilih alam semesta yang ganas, tetapi alam semesta Xuanhao. Alam semesta Xuanhao adalah salah satu alam semesta alami yang paling dia kelola, kedua setelah alam semesta Yuanming, dan ada banyak hal penting di dalamnya. Misalnya, orang-orang percaya yang memberikan aspirasi dupa. Di alam semesta Xuanhao, orang-orang percaya terbaiknya adalah mereka yang bertahan hidup. Pada saat ini, gemuruh, gelombang waktu dan ruang yang sangat mengerikan meledak dari tubuh Kaisar Yuan Mingzu, langsung menutupi radius ratusan juta tahun cahaya. Segera setelah itu, cahaya suram muncul di belakangnya, perlahan tumbuh menutupinya sepenuhnya. Untuk sesaat, Kaisar Yuan Mingzu, yang diselimuti kesuraman, meninggalkan alam semesta Yuanming dan tiba di alam semesta Xuanhao. Baru saja masuk, Kaisar Yuan Mingzu merasakan kekuatan dupa dari dupa, dan suasana hatinya membaik. Pada saat yang sama, benua surgawi Mian, tidak, harus dikatakan bahwa itu berada di tanah pengasingan, dunia tanpa batas. Sulang selalu berbagi persepsi tentang glider leluhur pemburu harta karun, dan telah menyaksikan kehancuran 5 Jiuyan Taichu. Itu untuk mengingatkan Kaisar Yuan Mingzu dengan hidupnya. Haha, sungguh menyedihkan. Dengan pengingat orang-orang ini, Kaisar Yuan Mingzu mungkin tidak berani datang ke alam semesta yang ganas ini. Jadi, di antara 8 alam semesta lainnya, dia akan pergi ke alam semesta yang mana? Yah, prioritasnya adalah pergi ke alam semesta yang lebih penting. Ketika aku mengirim leluhur pemburu harta karun terbang, menginjak tempat, sebelumnya, aku menemukan bahwa alam semesta Xuanhao berbeda dari alam semesta lainnya. Alam semesta ini tampak seperti alam semesta yang tidak pernah membangkitkan orang-orang yang beriman. Lagi pula, kualitas orang-orang yang beriman masih sangat tinggi. Kalau begitu, dia mungkin akan pergi ke alam semesta ini. Tidak masalah jika tebakanmu salah, itu tidak lebih dari sekadar mengirim leluhur pemburu harta karun terbang beberapa kali lagi. Petik 2 petik 2. Sulang berpikir begitu, dengan seringai di matanya. Saat berikutnya, dia mengirim leluhur pemburu harta karun terbang ke alam semesta Xuanhao. Karena ketika menginjak tempat itu, pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu melakukan perjalanan melalui lintasan waktu dan ruang, jadi peta yang dapat dikirim juga berada di dekat lintasan waktu dan ruang. Itu baru saja di awal pembangunan bandara. Itu dekat dengan area kosmik paling makmur di alam semesta. Oleh karena itu, begitu leluhur pemburu harta karun terbang muncul, dia langsung menghadap Kaisar Yuan Mingzu. Cekik, leluhur pemburu harta karun terbang itu melihat galaksi yang melayang di kejauhan, dan Kaisar Yuan Mingzu yang melayang di atas planet tertentu, memancarkan kengerian abadi, mengeluarkan teriakan licik. Itu kamu, tupai terbang beraneka ragam. Kaisar Yuan Mingzu juga menatap leluhur pemburu harta karun terbang itu dengan tercengang, wajahnya penuh amarah, sedih, dan warna yang tak terbayangkan. Di dalam hatinya, ada gelombang badai yang tak berujung menghantam dadanya. Kaisar Yuan Mingzu tidak dapat mempercayainya. Tupai terbang beraneka ragam yang seharusnya berada di alam semesta yang ganas tiba-tiba muncul di alam semesta Xuanhao, dan muncul di depannya. Setelah sesaat kengerian dan ketidakpercayaan, Kaisar Yuan Mingzu merasakan sensasi permainan yang kuat. Dia sedang dipermainkan oleh tupai, atau pria di balik tupai itu. Jeroan anjing, siapa kau? Kenapa kau begitu mengincarku? Aku juga alam abadi, kau muncul untuk bertarung denganku, bahkan jika kau mati di tanganmu, aku tidak ingin digoda olehmu. Kaisar Yuan Mingzu meraung, dan gelombang kemarahan muncul dari hatinya, hampir meledakkannya di tempat. Haha, setelah situasi itu, Yunge, apakah kau pikir aku alam abadi dari alam semesta alami lainnya? Benar-benar gelap di bawah cahaya, dewa itu jauh dari cakrawala, hahaha. Melihat pemandangan ini, Sulang tidak bisa menahan senyum kecil. Kaisar Zhou yang abadi, yang terikat oleh kunci yang menusuk hati, juga melihat pemandangan ini, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Kaisar Yuan Mingzu, pria yang sangat kuat itu, sangat marah di telapak tangan Sulang. Saat ini, mencicit,
Leluhur pemburu harta karun itu melihat ke planet besar yang tidak jauh dari sana, mencicit ke arah Kaisar Yuan Mingzu, lalu terbang ke planet itu. Kau, tupai terbang yang tidak berguna, produk sampingan anjing, aku akan membunuhmu. Kaisar Yuan Mingzu melihat leluhur pemburu harta karun itu terbang menuju planet itu, dan tiba-tiba menjadi sangat marah sehingga raut wajahnya akan berubah. Itu adalah planet target yang telah dipilihnya sebelumnya. Sebagai musuh, leluhur pemburu harta karun itu dengan angkuh merebut planet itu di bawah hidungnya. Ini hanyalah penghinaan dan penghinaan yang nyata. Rasa malu dan malu yang besar melanda Kaisar Yuan Mingzu seperti tsunami, dan giginya meledak karena kebencian. Namun, tidak ada cara untuk menghentikannya. Aku hanya bisa menyerahkan planet ini untuk mencegah leluhur pemburu harta karun itu terkumpul ke dalam tubuh, menyebabkan diriku menderita. Anjing, bahkan jika aku mati, kau perlu tahu siapa yang mempermainkanku, aku ingin menemukanmu, di balik layar. Kaisar Yuan Mingzu meraung dengan memilukan. Dia gemetaran di sekujur tubuhnya, seperti sedang menyaring sekam, dan matanya yang merah darah penuh dengan amarah yang kental, dan bahkan keinginan yang tak ada habisnya untuk bertarung. Segera setelah itu, dia langsung membatalkan rencananya untuk mengumpulkan planet itu sendiri. Sebaliknya, biarkan para pejuang yang kuat sejak awal menerima planet-planet dan makhluk-makhluk di alam semesta. Dan dia sendiri mulai membuat persiapan untuk menyelidiki dan menemukan asal-usul glider leluhur pemburu harta karun. Hantu ini muncul di alam semesta Yuanming pada awalnya. Aku ingin kembali ke alam semesta Yuanming, mencari tahu asal-usulnya, dan langsung berurusan dengan tangan hitam di balik layar. Pokoknya, ini adalah kematian, lebih baik mati dengan penuh semangat. Bagaimanapun, itu tidak hidup sia-sia selama puluhan miliar tahun. Petik 2. Kaisar Yuan Mingzu menggertakkan giginya dan mulai menggunakan dao waktu dan ruang untuk kembali ke alam semesta Yuanming. Dalam spekulasinya, untuk dapat memiliki hewan peliharaan roh aneh dari glider leluhur pemburu harta karun, tangan hitam di balik layar pasti sangat kuat. Karena itu, dia hampir memiliki hati yang fana. Di tanah pengasingan, hentikan saja rencana stop loss, apakah kamu akan mencari tahu di balik layarku? Dan masih berspekulasi bahwa aku adalah orang kuat di balik layar. Ini mentalitasku meledak. Sulang melihat kemarahan dan raungan Kaisar Yuan Mingzu melalui flyer leluhur pemburu harta karun, dan sudut mulutnya langsung mengait, memperlihatkan keceriaan yang kuat. Segera, warna keceriaan menghilang. Warna hikmat terungkap dari mata Sulang. Kaisar Yuan Mingzu mengira dia adalah pembangkit tenaga listrik alam abadi yang lebih kuat. Tetapi dia tidak. Jika dia ditangkap oleh Kaisar Yuan Mingzu, dia harus menghadapi pertempuran. Dengan kekuatannya saat ini, itu tidak cukup. Kamu harus siap. Sudah waktunya untuk meningkatkan gelombang senjata dan harta karun. Kekuatan tempur tidak cukup, datanglah dengan peralatan. Namun, tanpa dao waktu dan ruang, paling banter aku dapat menjamin bahwa aku tidak akan mati di bawah pengejaran Kaisar Yuan Mingzu. Yang terpenting adalah jalan waktu. Sistem segera memurnikan bahan-bahan baru yang saat ini aku peroleh menjadi pil, lalu mensintesis dan memperkuatku ke tingkat setengah langkah abadi. Sambil memikirkannya, Sulang memberikan instruksi kepada sistem. Ding, alkimia berhasil, kamu akan mendapatkan pil Jiu Qiao Miechen Asteris 5 kualitas sempurna. Ding, alkimia berhasil, kamu akan mendapatkan pil kontrol akses Yuan Shixuan Asteris 5 kualitas sempurna. Ding, sintesis berhasil, kamu akan mendapatkan pil sempurna utama Jiu Yantai, Taiwei Qingxi dan Asteris 1. Ding, berhasil diperkuat, kamu akan mendapatkan pil sempurna setengah langkah tingkat abadi, Si dan Asteris 1 yang terlalu bersih. Petik 2. Serangkaian perintah sistem muncul, dan pil sempurna alam setengah langkah abadi muncul di ruang penyimpanan. Setiap kali muncul, selama itu adalah jenis obat kultivasi, dia akan menelan semuanya seketika. Pada saat yang sama, Sulang melambaikan tangannya yang besar, dan pedang Yutian, perisai bermata 8 tiannya, Infinity, dan senjata lainnya muncul di depannya, melayang ke atas dan ke bawah, memancarkan aura yang sangat kuat. Saatnya memperkuat senjata, ada 6 senjata di depan Sulang. Pedang Yutian, perisai 8 sisi Tianjia, cermin reinkarnasi, pedang kehidupan, sarang makhluk, dan keabadian. Di antaranya, level pedang Yutian dan perisai bermata 8 Tianjia telah mencapai alam abadi setengah langkah,
dan atas dasar ini, mereka telah diperkuat 3 kali. Kekuatannya hampir mencapai puncak alam abadi setengah langkah. Alam reinkarnasi, pedang kehidupan, dan sarang makhluk semuanya telah mencapai tahap primordial 9 generasi, dan diperkuat 3 kali untuk mencapai tingkat abadi setengah langkah. Adapun jumlah yang tak terbatas, itu juga tak terkalahkan di bawah alam abadi, sepenuhnya mencapai puncak keabadian setengah langkah, tidak dapat mencapai level berikutnya. Anda hanya dapat mengumpulkan energi di alam saat ini dan mencoba menggunakan perubahan kuantitatif untuk menyebabkan perubahan kualitatif untuk melihat apakah Anda dapat menerobos ke alam abadi. Datang saja dari pedang Yutian. Dulu, sistem, segera aktifkan fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan, targetkan pedang Yutian. Dengan pikiran, Sulang mengeluarkan instruksi ke sistem. Tiba-tiba, efek penguatan misterius menghilang dari pedang Yutian, dan kekuatannya tiba-tiba mulai turun. Namun demikian, setelah semua efek penguatan menghilang, kekuatan pedang Yutian jauh lebih kuat daripada setengah langkah abadi biasa, cukup untuk menyelesaikan lonjakan. Sistem, mulai fungsi evolusi senjata, target, pedang Yutian. Sulang memegang pedang Yutian di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan memberikan instruksi. Ding, level fungsi tidak mencukupi. Ding, menggunakan sumber inti alam semesta 1000 dapat meningkatkan batas fungsi saat ini dan membuka fungsi saat ini ke level 16. Ding, bahan tidak mencukupi. Kekurangan asal-usul alam semesta * 100. Ding, pedang Yutian memiliki kondisi yang tidak mencukupi, dan roh belum bergabung dengan jalan waktu. 4 perintah sistem terdengar di benak Sulang, yang langsung mengejutkannya. Berbaring, aku hanya ingin mencoba melihat apakah itu dapat berevolusi, tetapi aku tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak petunjuk. Level fungsi mixer 1 tombol telah mencapai batas level 15 sejak lama, dan sekarang dimungkinkan untuk menggunakan inti alam semesta untuk meningkatkan batas fungsi dan membukanya ke level 16. Testus, aku tidak pernah menduganya. Selain itu, evolusi pedang Yutian sebenarnya membutuhkan asal-usul alam semesta dan jalan besar waktu. Di mana aku bisa menemukan kedua benda ini sekarang? Sepertinya pedang Yutian tidak dapat dikembangkan hari ini. Cahaya di mata Sulang berkedip-kedip, dengan keterkejutan dan ketidakberdayaan. Tuan rumah, tidak masalah. Bahkan jika itu adalah Kaisar Yuan Ningxu, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik abadi, Xiao You akan membantumu memotongnya. Bahkan jika tubuh Xiao You hancur, dia tidak akan pernah menyesalinya. Xiao Yu muncul dari tubuhnya, meremas tinjunya, dan berkata dengan sangat serius. Apa? Mendengar ini, Sulang langsung tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yu begitu serius, dan dia tidak bisa menahan sedikit terharu. Namun, pokoknya, jika Xiao Yu sudah tamat, tuannya juga pasti tamat. Xiao Yu terus berkata dengan sungguh-sungguh, Xiao Yu sudah sangat senang dimakamkan bersama tuannya. Puff, berbohong berisik, kamu tidak ingin aku menjadi baik. Kembalikan aku ke pemakamanmu, Tuhan, aku akan memberimu pemakaman, hari ini dewa ini akan memberitahumu siapa tuannya. Sulang memutar matanya dan sudut mulutnya berkedut di tempat, lalu mengulurkan tangannya dan meraih Xiao Yu. Apa, kakak Sulang adalah tuannya, dan Xiao Yu adalah pembantunya. Tuan, apa yang akan kau lakukan pada Xiao Yu? Xiao Yu masih anak-anak. Xiao Yu memukul-mukul tangan dan kakinya seperti kucing yang tertangkap, berseru di mulutnya. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Hanya untuk memberitahumu bahwa daging dan darah itu gatal. Sudut mulut Sulang berkedut, satu tangan menggenggam Xiao Yu, dan yang lainnya mulai menggelitik. Ini bukan gelitikan biasa, sebaliknya, teknik khusus digunakan. Bagaimanapun, aku tidak tahu teknik aneh mana yang kupelajari. Teknik ini telah dinaikkan secara pasif ke tingkat abadi. Kalau begitu, di bawah metode menggelitik super dari alam abadi. Apa, Tuan? Tidak. Hahaha, gatal, gatal. Hentikan, Tuan, Xiao Yu tidak tahan lagi. Petik 2. Petik 2. Xiao Yu yang tadinya sangat kurus, tiba-tiba menjerit dan gatal, dan segera mulai memohon belas kasihan, Lihat saja apakah kau berani bersembunyi di masa depan. Sulang melepaskan Xiao Yu untuk sementara sambil mendengus pelan. Sedikit, bukankah masih Xiao Yu? Mata Xiao Yu berputar-putar, dan dia berlari ke tubuh itu dengan lidahnya terjulur. Gadis bau ini,
Sudut mata Sulang berkedut, dan dia segera menggunakan berbagai cara untuk menarik Xiaoyou keluar dan terus membersihkan. Namun pada saat ini, tuan rumah, Xiaoyou tidak akan selesai, begitu pula tuannya. Kaisar Yuan Ningzu lah yang akan mati. Kita pasti akan membunuhnya. Kita tidak ingin mati bersama, kita harus hidup bersama. Suara Xiaoyou memenuhi pikiran Sulang dengan penuh kegembiraan. Yah, hampir sama. Sulang mengangkat alisnya dan mengangguk sedikit. Namun pada saat berikutnya dia mengaktifkan Hexintong, dan diam-diam menatap Xiaoyou. Hehe, berhasil mengalihkan topik pembicaraan, pemiliknya sangat imut gelombang. Xiaoyou dipenuhi kegembiraan di dalam hatinya, sama sekali tidak menyadari bahwa pikirannya telah dipahami oleh Sulang. Ah, aku benar-benar ingin melupakannya. Sudut mulut Sulang berkedut, dan dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam, menekan gagasan untuk memergoki Xiaoyu keluar untuk pendidikan di dalam hatinya. Xiaoyu, temperamen gadis itu, hampir tidak berubah. Panggil, Sulang menghela napas panjang dan segera mengeluarkan instruksi, sistem. Aktifkan fungsi peningkatan satu tombol. Targetkan pedang Yutian. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, penguatan berhasil. Ding, perintah sistem berbunyi 6 kali berturut-turut, dan pedang Yutian diperkuat 6 kali. Satu demi satu aura yang sangat kuat menyembur keluar dari tubuh Yu Tianjian. Sampai akhir, napas pedang Yu Tian begitu mengerikan sehingga dapat dengan mudah menghancurkan orang yang kuat sejak awal. Jika bukan karena Sulang yang menekannya, itu pasti akan menyapu seluruh tempat pengasingan dan secara tidak sengaja membunuh sejumlah besar prajurit. Wow, 6 kali, sangat nyaman. Hanya saja prosesnya terlalu cepat, akan lebih baik jika kamu bisa mengalaminya lebih lama. Di pedang Yutian, Xiaoyou merasakan energi agung di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba mengerang karena nyaman. Pada saat yang sama, Kaisar Zhou yang abadi, yang terikat oleh kunci jantung yang menusuk, tercengang. Bagaimana situasinya? Pada akhirnya apa yang terjadi? Senjata abadi setengah langkah yang sangat kuat itu, mengapa di tangan Sulang, senjata itu menjadi lebih kuat dalam sekejap? Napas agung ini sudah sebanding dengan alam abadi. Hei! Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun kaisar-kaisar abadi telah melihat susunan gerbang alam semesta alami yang disempurnakan oleh Sulang, serta senjata seperti Labu Zijin. Tetapi saya belum melihat adegan Sulang meningkatkan senjatanya dengan matanya sendiri. Pada saat ini, dia melihat Sulang mengangkat pedang Yutian dengan matanya sendiri, dan dia terkejut lagi. Kaisar Zhou tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Sulang, dan dia merasakan kengerian yang luar biasa. Sulang benar-benar terlalu kuat, dan itu maha kuasa dan kuat, tidak ada kekurangan. Kecepatan kultivasi dan kekuatan tempur yang sebenarnya berada di luar imajinasi. Bahkan 3 cara penyempurnaan dan pemurnian alkimia sangat tidak normal. Ini hanyalah orang aneh yang sulit muncul di alam semesta alami yang tak terhitung jumlahnya dan zaman yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Zhou yang abadi dengan jelas menyadarinya. Beri Sulang sedikit waktu lagi, dan Kaisar Yuan Ningzu akan kalah. Pada saat yang sama, Sulang tersenyum tipis melihat keterkejutan Kaisar Zhou yang abadi, lalu menggunakan fungsi pengenalan senjata untuk melihat informasi pedang Yutian di matanya. Pedang Yutian saat ini, berdasarkan alam abadi setengah langkah, 6. Peningkatan dibuat, energi kuat yang dikuasainya terkonsentrasi dengan gila-gilaan dan meningkat dengan gila-gilaan, tetapi perubahan kualitatif tetap tidak terjadi. Itu setara dengan Sulang sendiri, memiliki kekuatan tingkat reguler yang sebanding dengan keabadian alam semesta, milik keabadian alam semesta. Hanya, kekuatan konvensional seperti gelembung di depan pembangkit tenaga listrik abadi yang sebenarnya. Tidak peduli seberapa besar gelembung itu, ia meledak dengan satu tusukan. Benarkah? Bagaimanapun, kita masih harus memadatkan jalan waktu. Ada martabat di mata Sulang, dan dia segera menatap kultivator itu dan mencoba memadatkan jalan waktu. Ding, kultivasi tidak mencukupi, tidak dapat memadatkan jalan waktu. Perintah sistem tampak agak kejam, masih belum cukup. Baiklah, mari kita tingkatkan senjatanya dulu. Sulang sedikit mengernyit, dan segera melemparkan pil alam abadi setengah langkah yang baru saja disempurnakan ke dalam mulutnya, lalu melanjutkan untuk memperkuat senjatanya. Di belakang pedang Yutian, terdapat perisai bermata 8 Tianjiao.
Tingkat perisai bersisi 8 Tianjiao sama dengan pedang Yutian. Sulang tidak menggunakan pengaturan ulang yang ditingkatkan lagi, karena dia tidak dapat berevolusi. Secara langsung pada basis saat ini, perisai bermata 8 surgawi diperkuat 3 kali, sehingga kemampuan bertahan tingkat regulernya juga mencapai alam virtual abadi. Segera setelah itu, Sulang mengambil pedang kehidupan, cermin reinkarnasi, dan sarang makhluk. Sistem, mulai fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan. Sulang memegang pedang kehidupan dan mengaktifkan fungsi sistem. Ding, perkuat pengaturan ulang dengan sukses. Perintah sistem muncul, dan 9 peningkatan pedang kehidupan tiba-tiba kembali ke 0, dan kekuatannya jatuh kembali ke alam awal perdana Jiuyan. Sistem, mulai fungsi evolusi senjata. Hanya pertahankan karakteristik saat ini, tingkatkan pedang kehidupan. Sulang mulai mengembangkan pedang kehidupan. Ding, konsumsi jiwa primordial asterisk 86.988, material dasar, giok kehidupan dan kematian matahari dan bulan asterisk 1.889.688. Pedang kehidupan telah berevolusi menjadi senjata abadi setengah langkah dari keutamaan primordial. Sistem memberi perintah bahwa suaranya baru saja turun. Sulang segera mengeluarkan instruksi kedua, aktifkan fungsi yang ditingkatkan, targetkan pedang kehidupan. Dalam sekejap, material yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Ubah menjadi kekuatan yang sangat misterius dan kuat, tuangkan ke dalam pedang kehidupan, dan tingkatkan level kekuatannya demi level. Perkuat sekali, perkuat 2 kali, perkuat 3 kali. Hal yang sama terjadi setelah 6 peningkatan. Sulang baru saja menutup fungsi peningkatan. Sejauh ini, kekuatan pedang kehidupan juga telah mencapai level abadi dari alam semesta Void Realm. Selama Sulang mengayunkan pedangnya, ia dapat segera membangkitkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati segera, dan mereka penuh dengan darah dan biru. Tentu saja, pedang kehidupan disiapkan oleh Sulang untuk dirinya sendiri. Ini setara dengan botol obat pemulihan komprehensif, yang dapat memulihkan sejumlah besar kehidupan dan mana sekaligus. Kuncinya dapat digunakan kembali, yang luar biasa. Asafir berterima kasih kepada Tuan atas kekuatannya. Roh Asafi terbang keluar dari pedang kehidupan dan membungkuk di depan Sulang. Dia memiliki sayap malaikat di punggungnya, penuh dengan energi suci. Oke, Sulang mengangguk sedikit, mengambilnya ke dalam pedang kehidupan, lalu memadukannya ke dalam jubahnya untuk membentuk pola. Segera, Sulang membawa alam reinkarnasi dan sarang makhluk di depan matanya. Kedua senjata tambahan ini terus mengelola dunia batin untuk Sulang, dan semuanya berkembang secara metodis dan cepat. Sekarang setiap saat, ada aspirasi dupa yang tak berujung ke alam semesta Void Spirit, memasuki 3 dunia utama Vena Naga Void, dan mengubahnya menjadi aspirasi khusus. Dan sebagainya, terlepas dari kenyataan bahwa keduanya tidak memiliki rasa keberadaan, mereka sebenarnya sangat penting. Sistem, mulai fungsi pengaturan ulang yang ditingkatkan. Sulang memahami alam reinkarnasi, dan mulai meningkat lagi. Sesaat, bahan yang tak terhitung jumlahnya menghilang di ruang penyimpanan. Keadaan reinkarnasi telah berevolusi menjadi keadaan setengah langkah abadi, dan telah diperkuat 3 kali, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Xiaoluo berterima kasih kepada guru. Kiling Xiaoluo juga segera keluar untuk mengucapkan terima kasih. Wanita itu berpakaian putih, dengan lengan baju yang sedikit dingin, temperamennya melampaui semua makhluk. Oke, kembalilah dan urus reinkarnasi. Sulang tersenyum dan mengangguk, lalu mengumpulkannya ke alam semesta dantian. Akhirnya, giliran sarang makhluk hidup. Dengan menggunakan metode yang sama, Sulang mengembangkannya sekali dan memperkuatnya 3 kali, mencapai tingkat yang sama dengan alam reinkarnasi. Sarang makhluk hidup hari ini telah meningkat pesat. Penciptaan spora yang tak terhitung jumlahnya hanyalah fungsi paling dasar, kemampuan yang lebih khas, tetapi telah menjadi peradaban turunan. Sekarang, ada banyak peradaban kultivasi turunan yang terbentuk atas dasar peradaban seni bela diri di tubuhku. Kalau begitu, kamu harus menyebutnya sarang peradaban. Sulang berpikir sejenak, mengganti nama sarang makhluk hidup menjadi sarang peradaban, lalu memasukkannya ke alam semesta kehidupan. Berikutnya, giliran keabadian. Terakhir kali, semua bagian keabadian telah berevolusi menjadi alam Xian Taichu. Jumlah peningkatan telah mencapai batas fungsi peningkatan 1 tombol, 11 kali. Kekuatannya telah meroket ke level puluhan ribu kali lipat dari setengah langkah abadi biasa. Sekarang,
Dia mengantar promosi lainnya.